Bagi kamu yang sedang mencari informasi mengenai pembuatan SIM Filipin, video ini akan memberikan jawabannya. Video ini berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. Bila kamu cari di Google mengenai Conversion of Foreign Driving License in Philippines, maka kamu akan bisa melihat hasil pencarian yang memuat situs pemerintahannya Filipina yang mengelola soal lalu lintas dengan nama domain lto.gov.ph. Kalau kamu klik hasil pencarian tersebut, dan merujuk kepada pertanyaan nomor 3, dikatakan bahwa kamu bisa mengkonversi SIM Indonesia ke Filipina. Tapi, masalahnya, kalau kamu klik to link non-professional driver's license, yang akan terbuka cuma halaman error 404. Susah buat cari informasi detail soal ini di internet. Makanya kita di sini coba praktek langsung ke lapangan. Dan coba membagikan cerita pengalaman tersebut melalui video ini. Hari pertama. Setelah melihat melalui internet, katanya bisa konversi SIM Indonesia ke Filipina, kita coba pergi ke LTO yang terdekat dengan kita. Berhubung kita tinggal di daerah Makati, pertama kita coba pergi ke LTO di Gedung Deling, sebelahnya Landmark. Gedung Deling kalau dilihat dari luar tampak kebanyakan jual produk elektronik seperti televisi. Tapi ada kantor LTO di lantai 2. Masuk lewat elevator ke parkiran. Di sana, kita tanya, bisa gak buat konversi driving license Indonesia ke driving license Philippines? Mereka jawab bisa, gampang. Cuma perlu bawa SIM Indonesianya dan pergi ke LTO Pasay. Lakukan medical check-up di sana, selesai. Wah, gampang nih kalau dari informasinya. Kita pergi deh tuh langsung ke LTO Pasay. Sampai di LTO Pasay, kita tanya lagi ke petugasnya. Dan dijawab, oh bisa buat konversi SIM Indo ke Filipina, bener cuma butuh SIM Indonya dan medical sertifikat, tapi gak bisa di sini, kamu pergi ke LTO di Quezon City. Ya sudah, pergi lagi deh ke Quezon City. Sampai di LTO Quezon City, masuk dan tanya lagi ke petugas. Iya bisa, tapi kamu bikin medical certificate dulu gih. Di sebelah kiri area LTO Quezon ini banyak tuh calo yang nawarin buat bikin. Kalau sudah, pergi ke gedung sebelah kiri, dan tanya di loket nomor 1. Oke, kita keluar lagi dan pergi urus buat medical certificate, kena biaya 500 peso satu orang. Bisa langsung jadi proses sekitar 45 menit, tergantung antrian di lapangan sih. Kalau buat kamu nanti, mungkin beda. Selesai medical certificate, kita balik lagi masuk ke area LTO Quezon dan meluncur masuk ke gedung sebelah kiri. Sampai di loket 1 gedung sebelah kiri, kalau kamu benar dalam gedung yang dimaksud, kamu akan melihat ada banyak bangku orang duduk nunggu, dan kayak ada altar buat jemaat Katolik. Orang Filipina bisa melakukan misa juga di situ. Soalnya mayoritas orang Filipina kan Katolik ya. Oke, praktek lapangan, tanya nih di gedung itu di loket nomor 1. Oh, iya bisa konversi SIM Indonesia ke Filipina, tapi gak langsung di sini, kamu keluar, ke gedung sebelah kanan, ini kan sebelah kiri, kamu ke gedung sebelah kanan buat daftar di sana dulu. Oke baik, kita pergi ke gedung seberang, sebelah kanan dari pintu masuk utama. Masih di dalam satu area sih. Pas keluar dan lihat, antrian sudah panjang banget, ini sekitar jam 10 pagi ya. Oke gak apa, kita ikut antri. Mastiin tanya lagi sama petugasnya, bener gak ini antrian buat konversi SIM beda negara ke SIM Filipina bener katanya. Ya sudah kita antri. Selang sekitar 2,5 jam setelah antri. Akhirnya sampai juga di loket yang katanya buat pendaftaran konversi SIM. Kita tanyalah lagi di situ. Kita orang Indonesia, mau konversi driving license Indonesia ke Filipina bagaimana? Jawab petugasnya, iya benar bisa di sini. Coba saya lihat driving license Indonesia kamu, fotokopi paspor, visa, dan kartu imigran kamu tinggal di sini. Baik ada lengkap nih untungnya. Karena awal cuma dibilang bawa SIM Indo sama medical certificate kan. Kita serahin tuh fotokopi paspor, kartu imigran, yang alien card biru, kartu yang visa yang hijau juga, SIM Indo, SIM A dan SIM C,
sama medical certificate yang tadi baru dibuat. Setelah tuh petugas lihat, dia tanya, ini SIM Indonesia kamu gak ada bahasa Inggrisnya? Kita gak ngerti ini apa artinya nama, alamat, pekerjaan. Kamu harus pergi ke Indonesia Embassy buat bikin legalisir translasi SIM kamu ke bahasa Inggris. Embassy Indonesia itu ada di Makati City, sementara posisi sudah di Quezon, beda lokasi satu dengan yang lain itu antara 13 km. Lalu petugasnya tanya lagi, Indonesia setir mobil di sebelah kiri atau kanan? Kita jawab, kanan, karena Indonesia setir mobilnya memang di sebelah kanan kan. Dan petugasnya bilang, berarti setelah kamu punya translasi SIM ke bahasa Inggris dari Embassy, kamu mesti pergi ke tempat tes nyetir dulu di A1. A1 Driving Testing Center. Rosal Street Quezon, jaraknya dari LTO ini ke sana itu sekitar 13 km lagi, dan gak ada transportasi umum kayak bis langsung ke sana. Petugasnya pun lanjut bicara, kita gak bisa proses lebih lanjut ya, jadi kalian bikin translasi SIM Indo dulu ke Inggris, lalu lulus tes mengemudi dulu di A1 Rosal Quezon City, baru balik lagi ke sini. Di sini cuma buat antrian ambil formulir kosong saja kalau begitu. Mereka kasih formulir kosong, warna kuning, yang judulnya, Routing Slip for License Process. Sama formulir kosong judul, Application for Student Driver's Permit Driver License Conductor's License dalam kurung APL. Dan gak bisa konversi SIM C yang buat motor ke SIM motor di Philippines. Kalau mau ambil SIM motor di Philippines, kamu mesti lewat sekolah mengemudi motor dulu, gak bisa cuma konversi. Cari agen yang nyediain jasa latihan mengendari motor di Filipina dan ikutin tesnya sampai lulus baru bisa cetak SIM motor Filipina, buat baru. Formulir yang kuning kita cek gak ada di website buat di-download. Kalau formulir yang student permit itu ada di website LTO buat di-download. Dari pengalaman lapangan hari pertama ini, kesimpulannya buat kamu orang Indonesia yang mau konversi SIM. Download dulu formulir APL di website LTO, isi lengkap. Terus buat dulu translasi SIM dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, legalisir dari Embassy Indonesia. Baliklah kita ke Makati, ke Embassy Indonesia buat bikin translasi SIM bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, legalisir, Cap Embassy Indonesia. Sampai di Embassy Indonesia, kita tanya petugas di sana, tidak bisa langsung datang dan minta translasi bahasa Indonesia buat SIM. Kita mesti telepon ke nomor Embassy Indonesia di Makati itu dulu, buat bikin jadwal temu untuk pembuatan translasi tersebut. Nomor teleponnya bisa dicek di Google juga, dalam kurung 02 88 92 5062. Oke, yang awalnya dapat informasi gampang. Kenyataan di lapangan, tidak segampang itu. Kita coba beberapa kali menelepon ke Embassy Indonesia untuk hal itu. Sulit terhubung. Selang beberapa hari setelah bisa terhubung ke Embassy Indonesia, akhirnya kita bikin jadwal temu. Datang bawa SIM A, fotokopi paspor yang jelas di kertas A4, dan melakukan pembayar melalui manajer cek sebesar 1.050 peso buat translasi SIM bahasa Indo ke Inggris. Inilah kenyataan kita waktu coba praktek lapangan langsung buat konversi SIM Indonesia ke Filipina. Cek video lanjutan kita lagi nanti buat informasi lengkap lanjutannya.